Ahli marifat adalah orang-orang yang menunaikan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang dituntut oleh Allah kepadanya. Andai kata aku dapat hidup 1000 tahun, maka sungguh aku tidak akan pernah meninggalkan amal kebaikan walaupun yang sebutir debu kecuali ada hal yang merintangiku untuk itu. Al-Junaid juga mengatakan, yang tidak menghafal Al-Quran dan mencatat hadis tidak dapat diikuti dalam persoalan ini, tasawuf, karena ilmu pengetahuan kami terikat dengan Al dan Sunnah. Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, tidak hanya itu, mereka juga tokoh-tokoh yang peka dan berinteraksi secara dinamis dengan kondisi umat. Ramuan-ramuan kerohanian syari jika tepat disebut demikian yang mereka sodorkan, pada tingkat pertama justru terarah pada perbaikan kondisi kehidupan zaman mereka hidup. As-Sirul Jalil karangan Abul Hasan secara serta-merta menampilkan zaman di mana umat Islam menghadapi kondisi yang kritis, berbagai bahaya datang menggerogoti tubuh umat baik dari luar, Eropa Salibis dan Tatar maupun dari dalam, perebutan kekuasaan dan kesewenang-wenangan penguasa. Abul Hasan datang menawarkan konsep perbaikannya yang khas. Suatu konsep yang ditarik dari kedalaman alam di mana ia hidup secara konkret. Dan bukankah Allah Ta'ala akan mengganjari amal baik hambanya atas dasar niat dan maksud baiknya? Sekalipun dengan konsep dan metode yang berbeda satu sama lain. Sebaris dua baris mengenai riwayat hidup Sayyidi Abul Hasan As-Syadzili, pendiri Tariqah As-Syadziliyah, agaknya cukup untuk sekadar mewakili suatu ungkapan penghormatan dan penghargaan kepada tokoh ini, yang telah berpihak kepada kemaslahatan umat di dunia dan akhirat. Nama lengkapnya Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar. Garis keturunannya bersambung sampai kepada Al-Hasan putra Amirul Muminin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah As binti Rasulullah. Abul Hasan dilahirkan pada 593 Hijriyah di Maghrib, Maroko, di kota Gamarah, tidak jauh dari Sabtah Ceuta. Di kota itulah Abul Hasan mulai menimba berbagai ilmu pengetahuan agama sampai ia benar-benar menguasainya. Namun betapapun dalam dan mapan penguasaan seseorang terhadap ilmu-ilmu lahiriah semacam fiqh, nahwu dan saraf, ternyata itu masih belum dapat membawa jiwa menyelam ke alam kerohanian yang tinggi. Abul Hasan memendam suatu hasrat yang amat kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ingin menerangi kalbunya dengan nur marifat cahaya marifat Allah Ta'ala. Ia lantas mengambil keputusan untuk merantau ke Irak yang pada waktu itu merupakan kota tujuan setiap penuntut ilmu dunia dan agama. Karena Irak, di samping tempat para ahli-ahli ilmu dunia, juga merupakan pusat tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang fikih, hadits dan tasawuf. Ketika ia sampai di Baghdad, banyak waliullah yang dijumpainya. Tokoh yang paling terkemuka pada waktu itu menurut Abul Hasan, adalah Abul Fath al-Wasiti. Di Baghdad, Abul Hasan rahimahullah berusaha mencari tahu siapa gerangan Qut di Baghdad. Sampai pada suatu ketika seorang waliullah mengatakan kepadanya, Abul Hasan, Anda mencari Qut di Irak sementara Qut yang Anda cari itu justru berada di negeri Anda sendiri. Kembalilah ke sana, tentu Anda akan menjumpainya. Abul Hasan lalu kembali ke kota kelahirannya, Gamarah, dengan penuh harapan semoga orang yang dicarinya selama ini dapat ia temui. Dan ternyata kepulangannya ke Gamarah beroleh hasil, di sana ia bertemu dengan Al-Qut Al-Akbar Abdussalam bin Mashisi, imam penduduk Maghrib sebagaimana si Syafi'i imam penduduk Mesir. Ibnu Mashisi beribadah di satu gua di puncak sebuah bukit di Gamarah. Semenjak itu Abul Hasan sering mendatangi dan berguru kepadanya. Salah satu ajaran yang diterima Abul Hasan dari gurunya itu berbunyi, arahkan penglihatan iman, niscaya engkau akan mendapati Allah pada segala sesuatu. Ibnu Mashisi telah meramalkan tentang peristiwa-peristiwa besar yang akan dilalui oleh Abul Hasan dalam hidupnya, dan karena itu ia menganjurkannya untuk pindah ke Afrika, sebutan untuk Tunisia pada zaman itu. Dalam Duratul Asrar diterangkan bahwa Ibnu Mashisi memang menentukan kota Syazilah di Afrika, bukan yang lain, sebagai tempat yang akan dituju oleh muridnya ini. Allah Azza wa Jalla menamakanmu As-Syadzili, demikian kata Ibnu Mashisi kepada Abul Hasan. Setibanya di Syazilah, ia langsung meneruskan perjalanannya ke Jabal Zakwan, dan menundukkan dirinya semata-mata kepada Allah Ta'ala lewat beribadah, salat, puasa, tilawah dan tasbih. Meskipun demikian Syekh Abul Hasan tidak menyembunyikan diri, mahjub dari orang-orang yang ingin menjumpainya, ia selalu menyambut dengan baik setiap pecinta marifah, yang memang benar-benar serius dalam menuntutnya. Di dalam gua di gunung itulah, ia berhalwah sampai dengan hatinya benar-benar kosong daripada selain Allah. Jiwanya suci dari segala keburukan, dan kebaikan telah terpatri dalam dirinya. Baru setelah itu, ia kembali bergabung dalam masyarakat untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada hamba-hamba Allah yang lain,
Mengenai penisbahan dirinya kepada Syazilah, Abul Hasan menuturkan, pernah aku berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau menamakanku dengan Asy-Syazili sedangkan aku tidak berasal dari Syazilah? Maka aku seolah-olah mendengar suara mengatakan, wahai Ali, aku tidak menamakanmu dengan Asy-Syazili, akan tetapi engkau adalah seorang Syazili. Syazili dibaca dengan tasydid huruf zal, bermakna, orang yang diistimewakan untuk menjadi pelayanku, lewat ibadah dan memperoleh kecintaanku. Dari Syazilah, Syekh Abul Hasan Asy-Syazili bertolak ke kota Tunisia, tempat mana dirinya akan menanggung suatu cobaan berat. Hal ini pernah diramalkan oleh Ibnu Masyisi ketika ia mengatakan kepada Abul Hasan, akan ditimpakan ujian kepadamu di sana Tunisia, dari pihak penguasa. Kisahnya, kepala hakim di Tunisia bernama Ibnu Al-Bara merasa iri melihat Abul Hasan mempunyai banyak murid dan populer di kalangan masyarakat, di samping tidak sedikit ahli-ahli fikih dan ulama yang mengikuti majelisnya. Iri hati tersebut mendorong Ibnu Al-Bara untuk menghasut Abul Hasan kepada Sultan Tunisia. Sultan yang termakan hasutan Ibnu Al-Bara lantas memerintahkan untuk mengurung Syekh Abul Hasan di istananya untuk beberapa waktu. Namun apa yang terjadi? Dalam waktu itu pula Sultan ditimpa oleh banyak kejadian yang memilukan. Dan Sultan akhirnya menyadari bahwa apa yang terjadi kepada dirinya adalah bagian dari karamah Abul Hasan Asy-Syazili. Maka tanpa menunggu lama, ia pun membebaskan Abul Hasan. Dari Tunisia, Abul Hasan kemudian pindah ke Mesir. Kedatangannya di Mesir pada waktu itu bukan merupakan kali yang pertama. Sebab sebelumnya ia sudah pernah singgah di Mesir dalam perjalanannya menuju Tanah Suci untuk menunaikan fardu haji. Tentang alasan mengapa ia datang lagi ke Mesir, Syekh Abul Hasan mengungkapkan, dalam mimpiku aku melihat Rasulullah SAW, dan beliau berkata, hai Ali, pindahlah engkau ke negeri Mesir, dan di sana nanti, engkau akan mengasuh 40 orang teman. Ia kemudian tiba di Alexandria, Iskandaria, dan menikah di sana. Dari pernikahannya itu ia memperoleh keturunan, 3 lelaki dan 2 perempuan. Hari-hari yang dilaluinya selama menetap di Mesir merupakan masa ketentraman lahir dan batin baginya. Sultan Mesir telah menghibahkan kepada Abul Hasan sebuah benteng di Iskandaria untuk tempat tinggal keluarganya. Pada waktu ia menetap di Mesir itu pula masa yang penuh barokah bagi Mesir, bukan saja dari sisi dakwah, tapi juga dari sisi bahwa Mesir telah memuliakan seorang ulama yang paling tinggi dan utama, baik ilmu maupun akhlaknya. Dalam Qomus Al-Muhit karangan Al-Fairuz Abadi diterangkan, termasuk di antara orang-orang yang menghadiri majelisnya, yakni Abu Al-Hasan, ialah Izzuddin bin Abdussalam dan Ibnu Daqiqil Id, 2 tokoh ulama terpandang. Selain mereka, termasuk pula Al-Hafiz Al-Munziri, Ibnu Al-Hajib, Ibnu Salah, Ibnu Ushfur, serta ulama-ulama lain dari Madrasah Kamiliyah di Kairo. Kamiliyah adalah madrasah yang pembelajaran fikihnya didasarkan kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i, didirikan oleh Sultan Al-Kamil, kemenakan Salahuddin Al-Ayyubi, di permulaan abad ke-7 Hijriah. Madrasah itu terletak di Jalan Al-Muislidiniloh, Jalan Esh-Sagah. Madrasah ini juga pernah masyhur dengan nama Darul Hadits lantaran Sultan Al-Kamil menyediakannya khusus untuk para pelajar dan pengajar hadis. Sesudah mereka, baru kemudian tempat tersebut dimanfaatkan oleh para ahli fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Sultan Kamil telah mewakafkan berbagai harta dalam bentuk benda yang dari hasilnya dapat dipakai untuk membiayai seluruh keperluan madrasah. Abul Hasan berpenampilan bagus, ucapan-ucapannya enak didengar dan tidak berhaluan radikal dalam kesufiannya sebab ia mengatakan, tarika ini bukan merupakan sikap ruhban biarawan tidak makan gandum dan kurma, dan bukan pula dengan banyak mengucapkan kata-kata sastra. Tetapi ia adalah sabar dalam menerima segala suruhan syariat Islam, dan yakin dalam hidayah. Yaqut Al-Arsi menukilkan dari gurunya, Abul Abbas Al-Mursi, bahwa Abul Hasan Ali Asy-Syazili menunaikan fardu haji pada setiap tahun. Ia menempuh jalan melalui Said Misr, Aperegib atau kawasan hulu Mesir, dan berdiam di Makkah dari bulan Rajab sampai dengan selesai musim haji kemudian pergi menziarahi makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum keberangkatannya pada kali yang terakhir di tahun 656 Hijriah, ia meminta kepada pelayannya untuk membawa kapak, keranjang besar, ramu-ramuan yang biasa dipakai untuk mayat agar tidak lekas rusak, serta semua perlengkapan untuk pengurusan mayat. Ketika si pelayan menanyakan kepentingan semua itu, Abul Hasan menjawab, di Humaitsara akan ada Al-Khabar Al-Yakin, kabar yang meyakinkan, yakni maut. Humaitsara adalah satu daerah di kawasan pelabuhan Izab yang terletak di pantai barat Laut Merah. Di Humaitsara ini terdapat mata air Zuak dan perkampungan-perkampungan. Tatkala Abul Hasan tiba di Humaitsara,
ia langsung mandi serta salat 2 rakaat, dan sesudah itu ia pun pergi kembali kepada Tuhan Penciptanya. Abul Hasan dimakamkan di Humaitsara. Dalam Rihlah Ibnu Battutah tercatat, aku telah mengunjungi makamnya, dan di atas makam ada sebuah kubah yang di situ tertulis nama dan silsilah Abul Hasan yang sampai kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka semuanya. Dalam Rihlah Ibnu Jubair dan Ibnu Battutah, dan Al-Hutut Al-Makriziyah terdapat keterangan bahwa Izab adalah sebuah pelabuhan di Laut Kulsum. Tidak ada perkotaan di sana, akan tetapi ia termasuk pelabuhan yang amat terkenal di dunia pelayaran. Kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan itu datang dari Yaman, Habsah, Ethiopia, dan India. Izab juga merupakan jalan menuju Tanah Suci dari Mesir, yang ditempuh oleh orang-orang yang ingin menunaikan haji dengan melintasi Koush. Dari situ mereka naik kapal menuju Jeddah, telah dijadikan jalur lalu lintas menuju Hijaz oleh para jamaah haji Mesir dan Maroko selama 200 tahun lebih. Tapi penggunaan jalur ini kemudian dihentikan dalam tahun 766 Hijriah. Maka semenjak abad ke-10 Hijriah, hanya tinggal puing, jalan-jalannya telah hilang dan orang-orang haji merubah rute perjalanan mereka ke jalur lintas Suez Aqobah, kemudian menyusuri tepi timur Laut Merah menuju Jeddah. Ibnu Jubair menggambarkan perjalanan haji dari Koush ke Izab, katanya, lalu lintas antara Koush ada 2, pertama, yang disebut dengan Jalan Al-Abdain, dan lainnya, yang disebut dengan Humaitsara, dan yang terakhir inilah yang dilalui oleh Syekhuna Abul Hasan dalam perjalanan terakhirnya menuju negeri-negeri Hijaz, dan di Humaitsara itu pula ia menemui ajalnya pada tahun 656 Hijriah serta dimakamkan dalam rumahnya di sana, rahimahullah Sayyidi Abul Hasan As-Syazili. Karya Syekh Abul Hasan Ali As-Syazili. Majmuatul Ahzab kumpulan Hizib Wirid. Mafahirul Aliyah. Al-Amin. As-Sirul Jalil fi Hawasi Hasbunallah wa Ni'mal Wakil. Hizbus Syazili, partai terkenal di Afrika. Pendapat ulama tentang Syekh Abul Hasan Ali As-Syazili. Al-Manawi berkata, ketika ditanya orang siapa syekhnya, Syekh Abu Hasan Ali menjawab, adapun pada masa lalu, Syekh Abdus Salam Masyisi, sekarang aku minum dari 10 lautan, 5 diantaranya di langit dan 5 di bumi. Al-Mursi berkata, Allah pernah membukakan tabir pemandanganku, maka kulihat Syekh Abu Madian bergantung di tiang arasy. Aku mengajukan pertanyaan, berapa banyak ilmu Anda? Dia menjawab, 71. Aku bertanya lagi, apa jabatanmu? Dia menjawab, Khalifah keempat dan pemimpin 7 wali abdal. Kutanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang Abu Hasan As-Syazili? Dia menjawab, dia lebih daripadaku dengan 40 ulama, dia adalah samudera tidak bertepi. Abu Abdullah Asy-Syatibi berkata, aku setiap malam mengadakan hubungan dengan Syekh Abu Hasan beberapa kali. Aku mohon berbagai hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan perantaraannya. Ternyata hajatku dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam, aku bermimpi bertemu Rasulullah dan aku bertanya kepada beliau. Wahai Rasulullah, relakah Rasul kepada Abu Hasan? Aku selalu bermohon kepada Allah dengan perantaraan beliau, ternyata doaku makbul. Bagaimana pendapat Rasulullah tentang dirinya? Beliau bersabda, Abu Hasan itu adalah putraku, secara rohaniyah. Anak adalah bagian dari ayah. Siapa yang berpegang kepada sebagian, berarti sesungguhnya berpegang pada semua. Apabila kamu meminta kepada Allah dengan perantaraan Syekh Abu Hasan, maka sesungguhnya kamu telah memohon kepada Allah dengan perantaraanku. Wasiat dan nasihat Syekh Abul Hasan Ali As-Syazili. Jika kasyaf bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkanlah kasyaf dan berpeganglah pada Al-Quran dan Sunnah. Katakan pada dirimu, sesungguhnya Allah menjamin keselamatan saya dalam kitabnya dan sunnah Rasulnya dari kesalahan, bukan dari kasyaf, ilham, maupun musyahadah sebelum mencari kebenarannya dalam Al-Quran dan Sunnah terlebih dahulu. Kembalilah dari menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka engkau menjadi ahli tauhid. Berbuatlah sesuai dengan rukun-rukun syara, maka engkau menjadi ahli sunnah. Gabungkanlah keduanya, maka engkau menuju kesejatian. Jika engkau menginginkan bagian dari anugerah para wali, berpalinglah dari manusia kecuali dia menunjukkanmu kepada Allah dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seandainya kalian mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan lewat Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali mewariskan ilmu, sedangkan Kutub Qulub Al-Maki mewariskan cahaya kepada kalian. Ketuklah pintu zikir dengan hasrat dan sikap sangat membutuhkan kepada Allah melalui kontemplasi,
menjauhkan diri segala hal selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukanlah dengan menjaga rahasia batin, agar jauh dari bisikan nafsu dalam seluruh nafas dan jiwa, sehingga kalian memiliki kekayaan rohani. Tuntaskan lisanmu dengan berzikir, hatimu untuk tafakur dan tubuhmu untuk menuruti perintahnya. Dengan demikian kalian bisa tergolong orang-orang saleh. Manakala zikir terasa berat di lisanmu, sementara pintu kontemplasi tertutup, ketahuilah bahwa hal itu semata-mata karena dosa-dosamu atau kemunafikan dalam hatimu. Tak ada jalan bagimu kecuali bertobat, memperbaiki diri, hanya menggantungkan diri kepada Allah dan ikhlas beragama. Suatu ketika saat berkelana beliau berkata dalam hati, "Ya Allah, kapankah aku bisa menjadi hamba-Mu yang bersyukur?" Kemudian terdengarlah suara, "Kalau kamu sudah mengerti dan merasa bahwa yang diberi nikmat hanya kamu saja," beliau berkata lagi, "Bagaimana saya bisa begitu, padahal engkau sudah memberi nikmat kepada para nabi, ulama dan raja." Kemudian terdengar suara lagi, "Jika tidak ada nabi, kamu tidak akan mendapat petunjuk. Jika tidak ada ulama kamu tidak akan bisa ikut bagaimana caranya beribadah. Jika tidak ada raja kamu tidak akan merasa aman. Itu semua adalah nikmat dariku yang kuberikan hanya untukmu." Beliau belajar ilmu tarikah dan hakikat setelah matang dalam ilmu fikihnya. Bahkan beliau tak pernah terkalahkan setiap berdebat dengan ulama-ulama ahli fikih pada masa itu. Dalam mempelajari ilmu hakikat, beliau berguru kepada wali kutub yang agung dan masyhur yaitu Syekh Abdus Salam Ibnu Masyisi, dan akhirnya beliau yang meneruskan kutbiyahnya dan menjadi Imam Al-Auliya. Peninggalan ampuh sampai sekarang yang sering diamalkan oleh umat Islam adalah Hizbe Nasr dan Hizbe Bahar, di samping Tariqah Syaziliyah yang banyak sekali pengikutnya. Hizbe Bahar merupakan hizbe yang diterima langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibacakan langsung satu persatu hurufnya oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ungkapan mutiara Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. 1. Tidak ada dosa yang lebih besar dari dua perkara ini. Pertama, senang dunia dan memilih dunia mengalahkan akhirat. Kedua, rida menetapi kebodohan tidak mau meningkatkan ilmunya. 2. Sebab-sebab sempit dan susah pikiran itu ada 3. Pertama, karena berbuat dosa dan untuk mengatasinya dengan bertaubat dan beristighfar. Kedua, karena kehilangan dunia, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarlah bahwa itu bukan kepunyaanmu dan hanya titipan dan akan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, disakiti orang lain. Kalau karena dianiaya oleh orang lain maka bersabarlah dan sadarlah bahwa semua itu yang membikin Allah untuk mengujimu. Kalau Allah belum memberitahu apa sebabnya sempit atau susah, maka tenanglah mengikuti jalannya takdir ilahi. Memang masih berada di bawah awan yang sedang melintas berjalan, awan itu berguna dan lama-lama akan hilang dengan sendirinya. Ada satu perkara yang barang siapa bisa menjalankan akan bisa menjadi pemimpin yaitu berpaling dari dunia dan bertahan diri dari perbuatan dalimnya ahli dunia. Setiap keramat kemuliaan, yang tidak bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bersamaan dengan senang kepada Allah dan senangnya Allah, maka orang tersebut terbujuk setan dan menjadi orang yang rusak. Keramat itu tidak diberikan kepada orang yang mencarinya dan menuruti keinginan nafsunya dan tidak pula diberikan kepada orang yang badannya digunakan untuk mencari keramat. Yang diberi keramat hanya orang yang tidak merasa diri dan amalnya, akan tetapi dia selalu tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang disenangi Allah dan merasa mendapat anugerah, fadal, dari Allah semata, tidak menaruh harapan dari kebiasaan diri dan amalnya. Di antara keramatnya para sidikin ialah 1. Selalu taat dan ingat pada Allah secara istiqomah kontinu. 2. Zuhud meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. 3. Bisa menjalankan perkara yang luar biasa, seperti melipat bumi, berjalan di atas air dan sebagainya. Di antara keramatnya wali kutub ialah 1. Mampu memberi bantuan berupa rahmat dan pemeliharaan yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mampu menggantikan wali kutub yang lain. 3. Mampu membantu malaikat memikul arsy. 4. Hatinya terbuka dari hakikat zatnya Allah dengan disertai sifat-sifatnya. Kamu jangan menunda taat di satu waktu, pada waktu yang lain, agar kamu tidak tersiksa dengan habisnya waktu untuk bertaat tidak bisa menjalankan sebagai balasan yang kamu sia-siakan. Karena setiap waktu itu ada jatah taat pengabdian tersendiri. Kamu jangan menyebarkan ilmu yang bertujuan agar manusia membetulkanmu dan menganggap baik kepadamu, akan tetapi sebarkanlah ilmu dengan tujuan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkanmu.
Silsilah tarekat beliau Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu sebagai berikut. Qutbul Muhaqqiqina Sayyid Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Asy-Syekh As-Sayyid Ibnu Abdillah Abdus Salam bin Masish. Qutbul Syarif Abdul Rahman Hasan. Qutbul Aulai Taqiyuddin Al-Fakir Sufi. Asy-Syekh Fahruddin. Asy-Syekh Al-Qutub Nuruddin Ali. Asy-Syekh Al-Qutub Tajuddin Muhammad. Asy-Syekh Al-Qutub Zain Al-Din Al-Qaswini. Asy-Syekh Al-Qutub Ibrahim Al-Basri. Asy-Syekh Al-Qutub Ahnad Al-Marwani. Asy-Syekh Said. Asy-Syekh Al-Qutub Abi Muhammad Fa As-Saudi. Al-Qutub Said Al-Ghazwani. Al-Qutub Ibnu Muhammad Jabir. Awalul Aktobi Sayyidi Syarif Al-Hasan bin Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karamallahu Wajhah. Sayyidina wa Habibina wa Syafiina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallama. Karomah Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Sultanul Auliya Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili adalah seorang yang dianugerahi karomah yang sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitung karomahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini adalah sebagian dari karomah beliau Kanjeng Syekh, antara lain. Allah menganugerahkan kepada beliau kunci seluruh asma-asma, sehingga seandainya seluruh manusia dan jin menjadi penulis beliau, untuk menulis ilmu-ilmu beliau, mereka akan lelah dan letih, sedangkan ilmu beliau belum habis. 1. Beliau adalah sangat terpuji akhlaknya, sifat mudah menolong dan kedermawanannya dari sejak usia anak-anak sampai ketika umur 6 tahun telah mengenyangkan orang-orang yang kelaparan pada penduduk negara Tunisia, dengan uang yang berasal dari alam gaib, uang pemberian Allah secara langsung kepada beliau Kanjeng Syekh. 2. Beliau didatangi Nabiullah Khidir alaihissalam untuk menetapkan wilayatul azimah kepada beliau menjadi seorang wali yang mempunyai kedudukan tinggi ketika beliau baru berusia 6 tahun. 3. Beliau bisa mengetahui batin isi hati manusia. 4. Beliau pernah berbicara dengan malaikat di hadapan murid-muridnya. 5. Beliau menjaga murid-muridnya meskipun di tempat yang jauh. 6. Beliau mampu memperlihatkan, menampakkan Ka'bah dari negara Mesir. 7. Beliau tidak pernah putus melihat, menjumpai Lailatul Qadar semenjak usia balik hingga wafatnya beliau. 8. Doa beliau Kanjeng Syekh mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Beliau Kanjeng Syekh tidak pernah terhalang sekejap mata pandangannya dari Rasulullah SAW selama 40 tahun, artinya beliau selalu berjumpa dengan Rasulullah selama 40 tahun. 10. Beliau dibukakan oleh Allah, bisa melihat lembaran buku murid-murid yang masuk ke dalam thariqahnya, padahal lebar bukunya tersebut berukuran sejauh mata memandang. Hal ini berlaku bagi orang yang langsung baiat kepada beliau dan juga bagi orang sesudah masa beliau sampai dengan akhir zaman. Dan seluruh murid-muridnya, pengikut thariqahnya, diberi karunia bebas dari neraka. Kanjeng Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili sungguh telah digembirakan diberi karunia, barang siapa yang melihat beliau dengan rasa cinta dan rasa hormat tidak akan mendapatkan celaka. 11. Beliau menjadi sebab keselamatan murid-muridnya, pengikutnya, akan memberikan syafaat di akhirat. 12. Beliau berdoa kepada Allah agar menjadikan tiap-tiap wali kutub sesudah beliau sampai akhir zaman diambil dari golongan thariqahnya. Dan Allah telah mengabulkan doa beliau tersebut. Maka dari itu wali kutub sesudah masa beliau sampai akhir zaman diambil dari golongan pengikut beliau. 13. Syekh Abul Abbas Al-Mursi berkata, apabila Allah menurunkan bala, bencana yang bersifat umum maka pengikut thariqah Syadziliyah akan selamat dari bencana tersebut sebab karomah Kanjeng Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. 14. Syekh Syamsuddin Al-Hanafi mengatakan bahwa pengikut thariqah Syadziliyah dikaruniai kemuliaan 3 macam yang tidak diberikan pada golongan thariqah yang lainnya. Pengikut thariqah Syadziliyah telah dipilih di Lauhil Mahfuz. Pengikut thariqah Syadziliyah apabila jazab, majdab akan cepat kembali seperti sedia kala. Seluruh wali kutub yang diangkat sesudah masa Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili akan diambil dari golongan ahli thariqah Syadziliyah. 15. Apabila beliau mengasuh, mengajar murid-muridnya sebentar saja, sudah akan terbuka hijab. 16. Rasulullah memberikan izin bagi orang yang berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada Kanjeng Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili.